terima kasih kepada kawan-kawan yang memang sudah tergabung di dalam pertemuan kita hari ini. Terima kasih kepada Cak Samsul, kepada juga Mas Azza, kepada senior saya nih, Pak Pujo, dan kepada Mas Datur. Nah, di sesi kali ini saya akan mencoba sedikit menjelaskan tentang inisiasi adanya Aceh Cell di Aceh. Nah, jadi Aceh Cell itu merupakan sebuah marketplace yang memang memfasilitasi antara penjual itu UMKM yang ada di Aceh kepada para pembeli yang ada di Aceh juga. Nah, jadi keinginan kita dulu Aceh Cell ini biar dulu menyentuh memang produk-produk lokal, produk UMKM yang memang sudah terdata di PLUT dan di dinas koperasi dan UKM. Nah, sebenarnya Aceh Cell ini sudah dirancang oleh PLUT pada waktu itu di tahun 2018. Nah, kita coba membuat sebuah aplikasi penjualan secara online. Namun dalam proses perjalanan di tahun 2019 itu, karena posisinya Aceh Cell ini merupakan sebuah sebuah aplikasi yang memang di bawah pemerintah Aceh, memang banyak hal-hal yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum ini memang dimanfaatkan oleh publik. Nah, jadi makanya pada saat itu kita coba mengkombinkan antara Aceh Cell ini dengan galeri. Jadi kita di PLUT juga ada galeri produk. Nah, itu persis gedungnya berada di samping PLUT. Jadi di sana ada produk-produk, kita mencoba produk-produk di dalam galeri itu kita masukkan ke dalam Aceh Cell. Namun masih banyak hal-hal administrasi yang memang harus kita siapkan. Berbeda kalau memang kita swasta, kita bisa langsung action. Tapi ketika ini berhubungan dengan pemerintah, banyak hal yang memang harus kita buat. Makanya dari dulu ketakutan kita dengan adanya Aceh Cell ini, kita sebagai pemerintah itu tidak bisa mengelola keuangan. Jadi ketika ada produk yang terjual, ketika ada produk yang terpromosikan, ada aktivitas transaksi di dalam itu, kita tidak bisa mengelolanya. Nah, jadi memang harus ada peraturan-peraturan atau tepatnya kanun yang memperbolehkan baru bisa kita laksanakan. Nah, jadi Aceh Cell ini 2018 akhir itu memang sudah ada. 2019 kita coba kita buat regulasi-regulasi, kita buat SOP tentang pelaksanaannya. Namun di tahun 2020 pada saat pandemi ini melanda di Indonesia, ada keinginan dari UMKM ini, apalagi pada saat itu Aceh pertama membuat jam malam. Nah, pada saat itu dibuatnya jam malam sehingga memang ada dari masyarakat kita ini tidak lagi membuka warung-warung, jadi sehingga banyak UMKM kita ini tidak bisa menjalankan aktivitas usahanya. Nah, jadi waktu itu kita dari PLUT, konsultan PLUT menawarkan mempresentasikan Aceh Cell ini. Memang pada awalnya Aceh Cell ini pada saat perancangannya itu berada dengan kepala dinas yang berbeda. Nah, saat ini kepala dinas yang sudah berbeda kembali, kita coba paparkan bahwasanya kita ada Aceh Cell, Pak. Kita ada sebuah aplikasi penjualan secara online yang bisa kita manfaatkan di masa COVID ini. Nah, namun lagi-lagi kita masih ketakutan karena jangan sampai Aceh Cell ini akan menyerang dinas itu sendiri. Karena belum ada kanun atau SOP tentang pelaksanaannya. Sehingga pada saat itu kita bersepakat dengan tim, biarkan Aceh Cell ini hanya sebagai agregator, jadi dia biarkan aja sebagai wadah, tempat mempertemukan antara penjual dan pembeli. Jadi ketika ada transaksi, tidak ada lagi berhubungan dengan Aceh Cell, jadi langsung berhubungan dengan WhatsApp.
Nah, langsung mereka berhubungan langsung secara antara penjual dengan pembeli. Nah, jadi ACSL ini hanya mempertemukan saja, mempertemukan antara pembeli dan penjual. Kita sadari bahwasanya di Aceh pun produk UMKM kita ini masih belum terlalu melek terhadap teknologi. Nah, jadi kalaupun kita buat ACSL ini seperti dengan marketplace yang lebih yang sudah bagus di luar sana, mungkin banyak masih kelemahan-kelemahan UMKM kita. Nah, jadi dalam memposting produk pun di ACSL ini memang sangat gampang. Nah, jadi ketika dia tinggal daftar, langsung diarahkan untuk memasukkan produk-produknya, jadi sangat simpel dan sangat mudah. Namun di sinilah terjadi ada beberapa kekurangannya. Nah, saat-saat inilah sudah hampir 2 bulan berjalan, kita baru dari dinas pun baru merasa di ACSL ini kita belum bisa mendapatkan grafik. Nah, sebenarnya dinas koperasi kita di pemerintah Aceh sangat perlu grafik penjualannya berapa, grafik pengunjungnya berapa. Nah, jadi karena kemarin kita mudahkan ACSL ini, jadi dinas tidak menemukan grafik itu. Ya, hanya saja ACSL ini memang sudah di instansi pemerintah pun memang sudah booming. Karena kenapa? Jadi pada saat COVID, pemerintah Aceh melalui PLT Gubernur menugaskan kepada Kominsa untuk membuat sebuah aplikasi penjualan untuk UMKM. Dan disahuti oleh Kepala Dinas Koperasi bahwasanya kami sudah ada, kami sudah jalan sekitar 2 minggu waktu itu. Jadi Kominsa pun tidak perlu lagi membuat aplikasi dan diarahkan untuk dikembangkan saja aplikasi ini. Nah, dan makanya alhamdulillah pun kita sudah mengelontorkan dana untuk ACSL di perubahan kali ini. Jadi ini tim kita dibantu dengan beberapa kawan-kawan dari universitas, ini sedang kita rombak dan sedang kita kembangkan. Sambil kita membuat regulasi-regulasi atau apa yang memang diperlukan sehingga tidak berpengaruh terhadap dinas nantinya. Nah, jadi ada kita gelontorkan dana untuk kita kembangkan lagi ACSL ini. Bisa jadi nanti kita perbaiki perlahan-lahan karena memang banyak juga dari UMKM mempertanyakan ini bagaimana sistemnya, bagaimana mungkin masih banyak kekurangan. Benar, kita mengakui masih banyak kekurangan. Kemarin kita langsung launching karena kita berpikir ini saatnya harus kita launching terus. Walaupun nanti di kemudian hari terdapat permasalahan, kita perbaiki pelan-pelan. Nah, jadi kita sadar bahwasanya saat ini pun COVID ini memang melanda UMKM di berbagai pelosok, termasuk di Aceh. Ini saya bicara pasar Aceh saja karena memang ACSL ini kita fokuskan dulu untuk produk Aceh ini. Kita fokuskan dulu untuk produk Aceh. Jadi harapan kita dengan adanya ACSL ini, setidaknya UMKM kita yang saat ini berada di rumah itu bisa melakukan aktivitas dalam dia mempromosikan produk-produknya ke kawan-kawan yang lainnya melalui secara digital. Karena kita tahu bahwasanya banyak grup-grup yang memang ada di Aceh ini, mungkin dengan adanya ACSL ini, kawan-kawan yang tadi memang belum pernah mengupdate, mempromosikan produknya secara digital, kali ini alhamdulillah dia sudah mampu, sudah bisa memperkenalkan produknya. Nah, karena kenapa sampai sekarang pun di Aceh memang aktivitas UMKM yang membuka warung kopi atau segala macam itu masih udah aktif kembali. Cuma terkadang ada ketakutan dari si konsumen sendiri dalam hal membeli produk-produknya ini. Makanya kita harapkan ACSL ini mampu menjadi sebuah marketplace kepada yang bisa digunakan, yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM kita. Nah, jadi kendala lain yang kita hadapi saat ini, tidak semua UMKM seperti saya sebutkan tadi, tidak semua mereka ini mampu dan paham ketika memanfaatkan aplikasi ACSL ini. Makanya kita diplut melalui arahan dari Kepala Dinas, seluruh semua konsultan dan tenaga ahli yang ada di Dinas Koperasi itu membantu UMKM untuk memasukkan produknya di
di HCSL. Nah, kita coba bantu melalui dari segi foto, kita coba bantu memasukkan produknya ke dalam HCSL. Kita coba bantu dia sampai dia bisa melakukan aktivitas transaksi tersebut. Nah, jadi makanya selama ini banyak ada pertanyaan-pertanyaan termasuk dari Bapeda terkadang menanyakan bagaimana peran HCSL saat ini, sejauh mana terjadinya transaksi, berapa sudah perputaran keuangan di sana. Nah, di situ menjadi kelemahan kita. Di situ menjadi kelemahan kita karena memang tadi kita tidak punya grafik. Nah, insya Allah ini dalam waktu dekat tim sedang bekerja untuk mengupdate, termasuk nanti kita akan mencoba membuat HCSL ini ke dalam Android maupun iOS sehingga UMKM ini akan lebih mudah dia. Nah, jadi yang keinginan kita juga melalui Dinas Koperasi kita harapkan memang target pasar kita ini selain ke masyarakat umum, target kita kepada ASN, aparatur sipil negara. Itu harapan kita. Harapan kita memang setidaknya instansi-instansi yang ada di pemerintah Aceh ini membeli produk UMKM itu melalui HCSL karena bisa langsung dia lihat produk-produk yang ada di Aceh ini melalui HCSL. Jadi ini harapan kita. Jadi mungkin ini akan ada kebijakan nantinya kalau memang HCSL ini sudah bagus dan dia sudah menunjukkan grafik yang bagus, akan ada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pimpinan. Jadi nanti macam kemarin kita sudah menawarkan kepada dinas-dinas untuk membeli produk melalui HCSL. Nah, ini kita coba kembangkan lagi nanti. Kita kembangkan, saat ini sedang ada juga tim yang sedang mencari kerjasama dengan berbagai sektor, ini termasuk dengan sektor pengantaran. Harapan kita, ini pun kita juga tim sedang mencari regulasi, kita sedang mencoba mencari apakah kita mampu mensubsidi pengantaran sehingga tidak memberatkan si konsumen ini dalam membeli. Nah, jadi tim sekarang kalau untuk HCSL ini ada lebih kurang sekitar 15 orang yang memang kepala dinas sangat harus fokus ke HCSL ini. Jadi sebagai sektor ketika ada permasalahan harus bisa kita coba cari jalannya masing-masing. Jadi ke depan ini kita coba buat dalam versi Android dan dalam versi iOS. Nah, ini tim ada kita dari konsultan Plut, dari tenaga ahli juga, ada tim dari luar dari Universitas Syahwala juga. Nah, jadi mungkin hanya itu sedikit pengantar tentang HCSL dari saya. Harapan kita memang dari Dinas Koperasi memang aplikasi marketplace yang memang sudah ada ini kita manfaatkan dengan baik. Nah, walaupun pada dasarnya masih banyak kendala-kendala yang memang ada di aplikasi itu. Nah, ini lagi proses kita perbaiki. Harapan kita semua produk UMKM ini target kita. Jadi di Aceh itu ada 23 kabupaten kota dan di masing-masing kabupaten kota itu memang ada pendamping dari dinas itu sendiri. Jadi harapan kita, target kita dalam jangka waktu 1 bulan ini, satu kabupaten itu mampu mempromosikan produknya 100 produk. Nah, jadi itu target kita. Jadi kemungkinan ada sekitar 2.300 produk nantinya yang akan ada di HCSL. Ini target kita, rencana kita ke depan. Nah, jadi hanya itu sedikit gambaran tentang adanya aplikasi HCSL ini. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan diskusi atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Ini Pak Pujo merupakan termasuk salah satu orang di dalam lingkungan Dinas Koperasi juga dan dia paham dengan sepak terjang HCSL ini juga. Baik, jadi hanya ini yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau memang ada pertanyaan kita lanjutkan. Terima kasih.